never, ever, 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 ever gonna happen. Halo, selamat siang teman-teman. Hari ini waktu luang banyak, jadi saya sempat-sempatkan untuk melakukan review Vespa Adventure ini yang baru aja selesai. Setelah sekian lama saya modifikasi, saya restorasi, dan kita lakukan konsep yang sesuai dengan keinginan saya. Sekarang jadinya seperti ini. Ini kurang lebih hampir setahun saya lakukan eh, kita lakukan seperti trial and error untuk mendapatkan performa yang paling cocok dengan konsep Vespa Adventure yang akan saya gunakan kalau saya melakukan kegiatan outdoor seperti itu. Sebetulnya Vespa ini saya restorasi selesai sampai dia bisa jalan itu memakan waktu 6 bulan kurang lebih, mungkin lebih. Kemudian saya pakai untuk putar-putar di sekitar rumah. Kemudian saya lakukan yang lebih jauh, perjalanan yang lebih jauh seperti ke puncak 2 gitu. Dan pada akhirnya membuat saya pada kesimpulan kalau ada beberapa part yang kayaknya kurang cocok jika kita pakai untuk konsep adventure. Contohnya waktu itu kan saya kan pakai gear Strada karena saya banyak input dari teman-teman pakai gear Strada aja karena gear Strada itu napasnya panjang-panjang itu. Tapi plus minusnya ada. Plusnya itu kalau kita melakukan perjalanan di kontur trek yang datar seperti di daerah Pantura atau di dalam kota gitu. Jadi napasnya 1 2 3 4 tuh panjang-panjang. Masalahnya timbul saat kita seperti kita mau ke puncak itu atau ke daerah perbukitan. Nah, di situ kita punya kendala tuh tenaga akan hilang pada saat melakukan tanjakan yang lumayan curam. Misalkan kita ke puncak, itu tuh harusnya kalau kita pakai gigi standar aslinya, itu tuh di gigi 2 bisa naik. Tapi kalau pakai gigi Strada kita harus oper ke gigi 1 dan itu pun nafasnya tuh seperti engap, kayak mau kehabisan tenaga terus. Itulah akhirnya motor yang sudah jadi saya turun mesin lagi, saya ganti lagi gear rasionya dengan punyanya Excel, standarnya Excel atau standarnya eksklusif 2 seperti itu. Nah, kelebihannya kalau sudah pakai gear rasio Excel atau eksklusif 2 itu adalah tenaga bagus 1 2 3 4, hanya kurangnya itu di gigi 4 seakan kita tuh kayak kepengen pindah ke gigi 5 itu. Itulah kekurangannya. Cuman buat saya it's okay karena apa? Karena yang namanya Vespa tuh mau ngapain sih kita kenceng-kenceng gitu. Malah kayaknya tuh kurang bagus ya. Bisa gampang nge-gym atau masalah lainnya akan timbul kalau kita ngikutin cara pemakaian motor-motor Jepang masa kini seperti itu. Ini ban sektor kaki-kaki ya kita bicarakan ya. Ban ini saya ganti yang tipe
apa sih namanya nih, untuk medan off-road. Kembangnya agak-agak kasar, dibilang kalau orang-orang bilang nih tahu katanya gitu, kembangnya kembang tahu, kembang tahu kayak gitu. Jadi lebih kasar. Depan belakang saya ganti. Ini untuk supaya siap kalau misalkan kita masuk ke daerah yang memang off-road, apa namanya tuh, kita harus overland, nggak ada jalanan aspal seperti itu. Kemudian velg saya ganti. Yang tadinya velgnya ini adalah velg velg yang tubeless, saya ganti kembali ke standarnya bawaan Vespa yang pakai ban dalam, yang tupis. Nah, seperti ini kita lihat. Kayak ini. Jadi saya kembali gunakan ban dalam lagi. Kenapa saya gunakan ban dalam? Karena saya banyak melihat referensi daripada orang-orang yang sudah melakukan touring overland, bahkan keliling dunia, bukan cuma di dalam negeri. Rata-rata mereka tuh gunakan ban yang bukan tubeless. Dia gunakan ban yang masih pakai ban dalam. Kenapa? Alasannya? Alasannya jika kita saat alasannya adalah jika kita mendapatkan jalan yang trek yang tanah basah atau becek, supaya gripnya bagus, tidak licin, kita bisa kurangin anginnya. Kita kempesin di sekitar 15-16 PSI supaya dia lebih ngegrip di jalan tanah. Kalau untuk ban tubeless, kita akan kesulitan kalau kita mau lakukan pengurangan angin. Bisa-bisa malah jadi kempes nanti di jalan. Seperti itu. Jadi saya perhitungkan, ya udah, saya beli velg Vespa yang standar lagi. Kemudian saya lakukan pengecetan, saya restorasi karena kan udah nggak ada yang jual baru. Jadi saya beli second, saya bagusin lagi, saya amplas, saya cat lagi. Jadinya seperti ini. Jadi saya bawa kunci untuk apa namanya tuh, untuk misalkan terjadi kempes atau apa, saya bawa ban dalam. Ada di box sebelah kiri yang harusnya tempat ban serep. Saya ganti jadi box seperti ini. Nah, ini harusnya kan tempat ban serep di sini. Saya lepas ban serepnya. Saya beli box ini yang harganya sekitar 300 ribuan. Dalamnya ini, kompartemennya ini saya isi ban dalam. Ada oli samping yang masih utuh sebotol untuk cadangan. Juga ada dongkrak yang saya buat dari pipa paralon. Gitu. Jadi ini udah nggak ada ban serep di sini. Jadi kalau misal pun terjadi ban kempes bocor, saya tinggal ganti ban dalam. Tapi saya juga bawa ban serep di sini. Nah, cuma ban serep ini ukurannya lebih kecil. Ini ukurannya seperti Vespa PTS ya. Ukuran 300 kali 150. Jadi ini lebih kecil. Ini kalau tidak kepepet banget mungkin saya tidak pakai. Ini ya semacam ini aja deh, apa namanya tuh, kayak aksesoris lah gitu, pemantas aja sebagai kalau ini motor-motor untuk adventure. Dulu spakbor ini pernah saya potong sampai di sini. Pada akhirnya saya sambung lagi karena saya lihat-lihat kok kurang cakep gitu ya. Bentar, nih ada mobil mau lewat. Kita sambung lagi. Jadi ini akhirnya yang dulu kita potong, kita sambung lagi di sini. Untungnya di bengkel lasnya sisa potongannya belum dibuang, jadi kita sambung lagi. Gitu. Kemudian nih yang dulu kita beli, udah kita pasang di sini. Ini kapasitas 5 liter.
Misalkan kita mau ke daerah yang agak mungkin nggak ada pom bensin, kita bawa itu aja untuk bensin cadangan. Ini tasnya jatah tentara, saya beli di online. Ini saya bisa taruh makanan, minuman, dan lain-lain di sini. Nah, ini sarung untuk kalau hujan. Seperti itu. Ini ada saya pasang phone holder. Cara pasangnya seperti ini. Nah, itu. Jadi dari tempatnya spion, saya pasang besinya, dudukan spionnya saya balik sini. Jadi kemudian saya kasih bracket di sini, baru kita beli phone holder yang modelnya seperti ini. Itu. Ini base plate untuk box set yang saya punya yang 39 liter. Ini tinggal dibuka pasang saja. Kalau saya nggak mau pakai ya, saya tinggal pakai tas seperti itu yang di depan, pakai tas kita ikat pakai karet. Kalau saya boncengan dengan istri, tentunya saya pakai box set yang 39 liter itu karena untuk dia senderan juga. Dan kalau untungnya kita pakai box seperti base plate itu, yang base plate ini yang dari merek Set atau merek Givi, itu kalau kita parkir nggak terlalu was-was karena ada kuncinya. Kalau kita pakai yang tas biasa kayak seperti ini ya, kita agak was-was lah kalau kita tinggal di parkiran. Ya, kurang lebih seperti ini perubahannya. Seperti tadi yang saya cerita, paling penting itu di gigi rasio. Jangan kita ikut-ikutan, asal ikut-ikutan. Kalau pakai Strada, motor juga lebih napas panjang dan lain-lain. Tapi kalau kita paksain, apalagi gigi Strada itu asalnya tuh dari motor Strada yang ringnya itu ring 8. Kemudian kita pakai di ring 10 untuk kontur jalan yang banyak menanjak. Itu akan terjadi satu hal seperti kayak kita paksa itu mesin. Jadi untuk boncengan, barang bawaan banyak, kita pilih trek yang memang tanjakan karena memang kita senang adventure gitu, ke bukit-bukit, ke gunung. Nah, itulah nanti kita akan terasa jadi lebih bahaya. Makanya pikirkan juga teman-teman kalau mau pakai gear Strada itu sesuaikan dengan konsep daripada motor. Kalau untuk adventure, saya sarankan jangan. Kembalikan saja ke aslinya. Kayak ini kan motor eksklusif 2. Pakai aja yang gear bawaan rasionya eksklusif 2 atau Excel seperti itu. Saya juga mau cerita masalah starter, electric starter. Eksklusif 2 ini nggak ada bawaannya. Jadi kita pasang, memang udah ada lubang-lubangnya itu. Kita tinggal beli, kita pasang. Kelistrikannya kita kita lakukan perubahan jadi full wave. Kita beli aki yang agak gede untuk angkat starternya. Cuman ada satu masalah, yang namanya bendik relaynya itu biasanya tuh di bengkel tuh dia nggak pakai yang bawaannya Vespa karena di samping mahal udah agak langka gitu. Jadi saya juga nggak tahu sama bengkel tuh dipasangin yang Jepangan, tapi kayaknya bukan original. Pakai yang bawaan Yamaha Mio, tapi bukan yang original, yang KW. Wah, itu benar-benar nyiksa. Sering terjadi beberapa kali tuh dia tuh kayak seperti koslet short. Jadi dia starter terus nggak mau berhenti, terus aja starter gitu. Dan itu bikin pusing juga di jalanan. Bikin pusing juga di jalanan, dia tuh starter terus konslet gitu. Saya mesti gunting, saya buka kabelnya di dinamo starternya. Pernah sekali saya gunting di kabel tombol starternya itu, saya gunting baru dia berhenti. Tapi kemudian terjadi gosong karena kan yang di bendiknya itu nempel terus tuh.
jadi short terus dia connect terus, akhirnya gosong tuh sampai terjadi keluar asap. Saya udah takut kebakaran waktu itu. Kemudian saya masukin bengkel, diganti sama bengkel punyanya Honda, katanya original. Nggak tahu Honda tipe apa, kayak saya curiga itu Hondanya motor-motor kecil seperti Grand atau sejenisnya lah, motor-motor sekitar di bawah 150 cc. Itu dipakai cuma kuat 1 hari, kemudian putus. Jadi cuman kita starter cuman cetak aja. Nah, setelah itu saya disarankan oleh bengkel pakai punyanya itu apa namanya tuh, Suzuki Thunder. Cuma saya pikir-pikir Thunder itu kan kecil 125 cc. Akhirnya saya mikir motor apa yang cc-nya gede, yang beban dinamo starternya agak berat. Ya saya pikir-pikir, saya dulu pernah punya Honda Tiger. Itu kan agak gede, mesinnya 200 cc. Saya beli itu, nih saya pakai yang punya Tiger. Alhamdulillah nih udah 1 mingguan nggak ada trouble nih. Gitu. Jadi masih tokcer aja di starter gitu. Itu pengalaman buat teman-teman. Jangan pakai bendik starter yang asal, pakailah punyanya motor yang memang cc-nya besar, karena ini kan dia untuk menyalakan mesin itu kan mesti muter magnet yang besar dan berat itu, jadi bebannya berat. Jadi nggak bisa sembarang kita pakai bendik yang untuk motor kecil yang biasa muterin mesin motor yang kecil dan ringan itu. Jadi kita pikirkan dulu itu, perhitungkan juga, jangan sembarangan seperti itu. Kemudian saya lakukan perubahan lagi di lampu. Ini saya kuningin. Ini kan asalnya kan putih, ini saya bikin kuning seperti ini. Nah, ini jadi kuning nih, karena kan saya lihat kalau motor-motor atau mobil overland tuh pakai lampu kuning ini, lampu kabut ya katanya ya. Cuma saya bingung, ini kan lampunya udah pakai lampu jenis D-Maker. Saya cari-cari di pasaran nggak ada. Akhirnya saya cat aja nih. Saya cat pakai cat transparan tapi yang warna kuning. Hasilnya seperti ini, lumayan. Lumayan ini. Ini kita coba DRL. Nah itu seperti gitu. Kayak gitu. Oke lah ya. Yang lainnya udah nggak ada perubahan lagi. Ini udah enak, cukup pakai sesuai dengan konsep yang kita inginkan. Memang ada beberapa kali rem ini bermasalah, rem cakramnya, tapi udah disetting lagi, udah oke. Mungkin karena kotor aja itu. Untuk shock breaker punyanya Virosi, it's oke banget, depan belakang gitu. Ya, udah nggak ada masalah lagi. Dengan motor ini, Vespa ini. Oh ya, saya mau cerita. Bracket ini saya bikin dari Bang Doni Gultor di Lampung. Dia tuh domisili di Lampung. Jadi saya cuma per WA aja. Kasih tahu, Bang, saya butuhnya begini untuk taruh ini dan taruh tas gitu kan. Terus dia suruh foto dari samping, saya kirim, kemudian dibikin. Cuman antriannya nih sekitar 2 bulan dia bilang, tapi akhirnya 4 bulan karena saya nggak nguber. Saya juga nggak enak kan kalau terlalu nguber gitu. 4 bulan baru jadi gitu. Tapi oke banget ini, keker dan tebal, jadi itu kita nggak takut untuk barang bawaan berat gitu. Apalagi ini kan kalau udah diisi 39 liter plus ini udah total 50 kiloan nih di sini nanti nih. Kalau kita full ya. Tapi itu udah oke lah, nggak ada masalah. Kemudian saya pesan lagi untuk yang di depan nih, sama dia juga nih. Cuman karena itu dia udah meleset janji 2 bulan, tapi jadinya 4 bulan. Akhirnya yang ini janji 2 bulan, dia bikinin sebulan selesai. Jadi ya dibayar lah sama dia. Nah ini seperti itu. Ini bisa bisa dilipat naik turun.
Itu ini ada lampu apa namanya, untuk lampu tembak. Ini juga lampu sen masih kelihatan. Saya rasa cukup ya. Ini apa namanya, cerita saya mengenai Vespa ini. Nanti saya akan jalan-jalan, saya akan touring dengan Vespa ini, mungkin nggak terlalu jauh dulu, karena tadi saya coba, saya push to the limit Vespa ini, agak nge-gym juga. Oh ya, di sini saya ada pasang ini nih, lampu kedip, apa namanya nih, kayak buat inilah apa namanya, untuk lampu tambahan. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau kita jalan malam, kadang kan lampu rem Vespa ini udah kita bikin switchnya nyala mati, kalau diinjek cepat rusak. Kemudian kita pasang itu aja deh. Itu cuman 8.000 kok di mana, di Shopee. Nah, mati. Kalau jalan siang nggak usah. Oke, kalau teman-teman ada yang mau ditanya, komen aja di kolom komentar apa yang mau ditanya. Nanti saya bisa kasih apa penjelasan biar lebih detail, karena saya juga bingung mau jelasin apa gitu. Dan saya harapin teman-teman juga subscribe channel saya supaya saya semangat bikin video lagi mengenai Vespa saya ini dan perjalanan saya dengan Vespa ini gitu. Kalau memang teman senang dengan konten saya, ada baiknya dipencet juga loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video baru. Makasih, selamat siang.